checklist verbalnya di Kabupaten Pekalongan per hari ini baru 6 yang di verbal. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau dari sisi jumlah yang di verbal masih sangat jauh dari target. Jadi semoga pertemuan kali ini bisa membuat lebih semangat ya. Jadi nanti verbalnya bisa langsung lari kencang. Nah, waktunya ini juga akan kita cut off tanggal 31 Mei. Jadi Bapak Ibu, kalau kronologinya ya, dulu kegiatan verbal ini sudah dimulai sejak tanggal 21 Maret. Dibuka di 21 Maret, kemudian ditutup di tanggal 14 April. Tapi karena progresnya belum seperti yang diharapkan, kita perpanjang lagi sampai tanggal 31. Nah, kami berharap yang ini benar-benar dimaksimalkan, walaupun kami juga akan menginformasi kegiatan ini nanti akan berlangsung sepanjang tahun, tidak saja sampai 31 Mei besok, tapi verbal diharapkan tetap dilaksanakan. Cuma memang di situ kami akan cut off datanya tanggal 31 Mei. Nah, mumpung ini ketemu dengan Bapak Ibu semua, baik dari dinas, kemudian dari ini ada puskesmas juga ya, ada puskesmas, kemudian ada kelurahan, ada desa, ada semua. Alhamdulillah senang banget. Ini nanti mohon dukungan dan kerjasamanya, karena tanpa dukungan dan kerjasama saya pikir nanti akan susah ini dilaksanakan, karena seringkali kami memahami bahwa di desa itu juga banyak aplikasi yang harus diisi dan masih ada informasi ini kok ngisi ini itu banyak banget, padahal yang kemarin aja sudah diupdate nggak ada perubahan misalnya seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kami berharap ada pemahaman yang sama tentang kegiatan ini. Nanti dukungan itu bisa maksimal dan data di Kabupaten Pekalongan lebih baik. Jadi seperti itu. Kenapa data itu perlu diverbal Bapak Ibu? Jadi karena memang kualitas datanya harus ditingkatkan. Kualitas data di DKS itu memang harus semakin ditingkatkan. Karena apa? Karena dulunya sebenarnya sudah lengkap, sekarang nggak lengkap. Sehingga kita berharap dengan kualitasnya lebih baik, nanti kegiatan itu bisa digunakan oleh panjenengan semua di semua level kegiatan. Kalau kami di provinsi itu punya tagline ya, kalau di materi ini namanya valid datanya mulia warganya. Jadi kita berharap kalau datanya valid, warganya juga sejahtera gitu. Jadi kita selalu bilang data itu akan sangat berpengaruh dengan kesejahteraan warganya. Karena apa? Kalau datanya nggak valid, maka sasaran kegiatan panjenengan semua, terutama kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu nanti jadinya juga nggak akan valid, sasarannya nggak betul. Misalnya seperti itu, dia harusnya nggak dapat bansos, tapi akhirnya dapat bansos, padahal sebenarnya dia nggak layak dapat bansos, misalnya seperti itu. Atau seseorang yang seharusnya layak dapat bansos menjadi nggak dapat bansos hanya karena nggak valid datanya. Jadi Bapak Ibu, monggo semangat valid datanya mulia warganya itu dipegang untuk penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Pekalongan. Jadi itu seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, seperti yang kami sampaikan, kenapa kualitas DTKS meningkatkan? Apakah DTKS nggak berkualitas ya? Ya nggak juga, karena Bapak Ibu semua pasti sudah mengupayakan untuk melakukan segala upaya supaya datanya valid, supaya NIK-nya valid, supaya datanya lengkap gitu. Jadi seperti itu. Tapi nyatanya hari ini DTKS itu belum bisa digunakan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Kenapa kita bilang belum bisa? Karena datanya nggak lengkap. Jadi nggak lengkapnya itu rinciannya nggak ada. Jadi kalau Bapak Ibu cermati, DTKS hari ini itu seperti data di KTP panjenengan, kemudian ditambah dengan data bansosnya. Jadi seperti itu. Nah, karena
bisa tahu apakah orang ini layak dapat bansos apa enggak, kan nggak muncul di KTP. Nah, rincian-rincian data itu yang kemudian harus dilengkapi. Disinilah pentingnya kita melakukan peningkatan kualitas di DTKS, sehingga Bapak Ibu sudah nggak bingung lagi nanti kalau misalnya ditanya oleh warga, ini kenapa dia dapat bansos saya enggak, kenapa dia dapat PBI kita enggak, mungkin Bapak Ibu akan kesulitan menjawab. Kan nggak mungkin juga Bapak Ibu misalnya dia dukung saya, dia dukung dia enggak, kan nggak mungkin. Seperti itu. Kita nyata percaya wes. Iya, jadi Bapak Ibu karena kondisinya seperti itu Bapak Ibu, maka kita harus meningkatkan kualitas datanya itu supaya lebih lengkap untuk memastikan Bapak Ibu tidak melakukan kesalahan dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan, meminimalisir. Jadi seperti itu. Nah, ini kondisinya Bapak Ibu di DTKS. Nanti saya kira yang ini bisa dibaca aja ya, ini aturannya. Nah, perubahan variabel ini nanti saya akan memberi waktu maksimal 30 menit ya, sisanya untuk aplikasi aja. Jadi dulu itu sebelum tahun 2021 DTKS itu sebenarnya lengkap. Kalau Bapak Ibu yang ada di operator desa itu ikut yang sebelum tahun 2021 pasti tahu persis bahwa rincian datanya itu banyak banget. Jadi ada perumahan, ada kesehatan, ada kondisi kesejahteraan, ada pendidikan, ada demografi, ada kesehatan, ada kepemilikan aset, dan lain-lain. Itu dulu ada. Nah, masalahnya hari ini itu tidak ada Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu cermati, hari ini tidak ada yang namanya dia itu perumahannya seperti apa. Perumahan itu di dalamnya ada kondisi lantainya, kondisi atapnya, kondisi dindingnya, kemudian listriknya, kemudian jambannya, itu saat ini sudah nggak ada. Itu. Kemudian pendidikannya juga nggak muncul di data saat ini. Misalnya warga Panjenengan itu pendidikannya SMA, SD, SMP atau drop out misalnya, karena nantinya data pendidikan itu akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, misalnya diintervensi untuk pendidikan yang lain, misalnya butuh pendidikan paket C misalnya, atau pendidikan lain untuk meningkatkan kapasitas warga-warga Panjenengan, atau justru warga Panjenengan itu perlu dimasukkan di program Kartu Indonesia Pintar misalnya seperti itu, karena dia layak misalnya. Nah, itu tidak muncul saat ini data-data itu. Kemudian yang menjadi pertimbangan apakah kemudian dia itu masuk layak untuk dapat bansos misalnya atau enggak, itu jadinya nggak ada. Bapak Ibu hanya akan melihat data KTP dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk yang nantinya itu akan digunakan untuk intervensi lain. Misalnya kalau di kegiatan penanggulangan kemiskinan itu ada kegiatan LPLH, kemudian ada pemasangan listrik, kemudian jambanisasi, itu datanya nggak tersedia. Kita akan sulit menyajikan data-data itu untuk mempertimbangkan seberapa banyak kebutuhan di wilayah, misalnya di wilayah Panjenengan secara cepat misalnya. Nah, itu kan akan menyulitkan gitu. Padahal saat ini ada banyak program kayak kegiatan PKE misalnya, itu semuanya di cover untuk pemasangan jamban misalnya. Semua wilayah yang PKE itu semuanya untuk jambannya di cover semuanya, karena datanya tersedia. Walaupun begitu memang tersedianya dengan beberapa kondisi, karena memang datanya akhirnya database-nya itu nggak selengkap yang harus nggak lengkap dan harus dilakukan verifal ulang. Nah, dengan kondisi itu berarti kan ada 2 kali kerja. Nah, kami berharap kegiatan verifal ini nanti akan memudahkan Bapak Ibu semua untuk mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan, karena dengan data yang ada kita memang susah, nggak
cuma di level provinsi ya, di kabupaten kota, bahkan di Panjenengan semua di desa itu juga susah untuk melakukan perencanaan yang tepat untuk kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Nah, mau intervensi juga akan susah karena datanya juga nggak lengkap. Misalnya untuk melihat kondisi kesejahteraan juga akan susah. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada bantuan terus dibilang, loh kok itu lagi yang dapat misalnya, terutama untuk bantuan bukan dari pusat ya, karena dari pusat kita nggak bisa intervensi di provinsi, tapi bantuan-bantuan di provinsi itu akan bisa jadi menjadi ganda dengan bantuan atau enggak tepat sasaran atau bantuan dari kabupaten misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita untuk menghitung seberapa berhasil sih sebenarnya kegiatan penanggulangan kemiskinan itu. Kalau nggak ada database-nya kita mau pakai apa? Jadi dulunya ada berapa, sekarang berapa, dulunya seperti apa, sekarang bagaimana, itu kita nggak bisa kalau kita nggak punya database. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang patut dipahami adalah data ini kita berharap tidak membuat panjenengan kesulitan, tapi ini kemudian akan memudahkan panjenengan untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah panjenengan. Ya, itu yang patut dipahami bersama terkait kegiatan terpal data. Nah, beberapa pertanyaan yang lain adalah, Bu, kita itu kan sudah perval ini itu banyak sekali. Nah, justru Bapak Ibu, karena DTKS itu memang dari amanat undang-undangnya itu menjadi basis data untuk semua kegiatan pemberian bantuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan sasaran intervensi penanggulangan kemiskinan. Maka justru kita berharap karena data ini sudah dilengkapi, panjenengan tinggal ngambil untuk menginput di kegiatan-kegiatan lain dengan basis data ini. Jadi kita berharapnya seperti itu. Artinya sudah ada database yang lengkap dan tinggal diambil untuk diisikan di kegiatan yang lain. Jadi kita berharapnya seperti itu. Jadi nggak menyulitkan panjenengan, tapi kita berharap akan lebih memudahkan panjenengan untuk mempunyai database yang lengkap bagi warga-warga di khususnya di Kabupaten Pekalongan. Jadi seperti itu. Nah, itu kemudian ini nanti bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Ini 43 termasuk misalnya jenis penyakitnya, kemudian jenis disabilitasnya, kemudian asetnya. Jadi asetnya itu punya apa. Jadi gini, kami sering menemukan misalnya di desa itu ada rumahnya itu bisa jadi dari kayu dengan kondisi yang biasa ya, atau bahkan mungkin kesannya kurang, tapi setelah kita cermati sapinya banyak, kemudian lahannya luas, sawahnya juga banyak. Apakah yang seperti itu kemudian bisa dimasukkan dalam menerima bantuan hanya dengan melihat rumahnya saja, misalnya seperti itu. Nah, itu kan kemudian ketika kita tahu rincian-rincian data yang ada di situ, itu bisa menjadi pertimbangan gitu. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti misalnya ada yang protes dengan data ini, dengan adanya data ini yang nantinya akan kita ranking, Bapak Ibu bisa jawab lah, memang panjenengan nggak layak dapat bansos misalnya karena kondisi panjenengan seperti ini loh, misalnya seperti itu. Saya kira itu kita berharap dengan data-data ini akan lebih memudahkan panjenengan semua untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Jadi kita harapannya seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu nanti silahkan dicermati rincian-rinciannya yang ada di data ini, karena yang data terpadu Jawa Tengah itu juga mengacunya di sini, walaupun sudah kita lengkapi dengan beberapa variabel lain sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Jadi seperti itu. Nah, ini penetapannya ya ini Bapak Ibu sekalian bisa dibayangkan ya, kondisi DTKS saat ini yang per 2021 itu kondisinya seperti ini, hanya 19
jenis, bukan hanya ya karena yang 19 juga berusaha, tapi Bapak Ibu kami ingin sampaikan bahwa di data itu tidak ada rincian-rincian data yang untuk mendukung dan mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi masyarakatnya. Jadi seperti itu. Nah, berdasarkan kondisi tersebut itu kemudian kami di provinsi itu mengambil langkah-langkah. Jadi ada beberapa langkah yang dilakukan. Salah satunya yang pasti adalah membangun data terpadu Jawa Tengah. Jadi sebenarnya kalau dibilang ini murni dari provinsi enggak juga, karena ini sebenarnya juga usulan dari daerah ya. Kami menangkap banyak kegelisahan di daerah karena ternyata di daerah juga diprotes sana sini lah, orang di data dan lain sebagainya. Dan saya pikir dan dari provinsi kemudian memang ini butuh. Kalau data hanya seperti itu, seperti KTP misalnya, maka gimana ini untuk penanggulangan kemiskinan? Yang paling layak dapat sasaran penanggulangan kemiskinan. Misalnya untuk mau masang listrik, kalau nggak ada datanya udah di mana kita? Padahal seringkali misalnya untuk program-program itu kan segera disajikan datanya, jadi nanti bisa langsung dieksekusi siapa yang layak dapat sasaran program. Kalau nggak ada datanya kan nggak bisa juga. Jadi ini kemudian dibangunlah data terpadu Jawa Tengah. Jadi sebenarnya data ini adalah kita tidak akan keluar dari DTKS, karena memang tadi di awal seperti yang kami sampaikan, data itu nggak boleh keluar dari DTKS. Jadi sebenarnya ada banyak data, tapi untuk penggunaannya acuannya tetap harus DTKS. Jadi seperti itu. Nah, sehingga data terpadu Jateng itu sifatnya adalah melengkapi. Tadi judulnya aja meningkatkan kualitas data ya. Makanya kita melengkapi supaya data DTKS yang ada saat ini yang hanya 19 variabel itu kemudian semakin lengkap dengan dilaksanakannya Verval DT Jateng. Jadi lebih lengkap karena rincian datanya sama, rincian datanya kemudian diisi untuk kemudian kita hitung peringkat status kesejahteraannya. Kalau dulu namanya peringkat ya, ada deskripsi 1, 2, 3, kemudian sempat diganti istilah status kesejahteraan. Tapi prinsip di situ ada pemeringkatannya, karena biar tahu siapa yang paling prioritas untuk untuk mendapatkan intervensi program. Jadi Bapak Ibu sekalian, DTKS itu DT Jateng itu basisnya adalah DTKS, nanti isinya adalah data penerima bansos baik pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan di desa. Jadi kalau panjenengan di desa ada kegiatan yang bersumber dari dana desa, misalnya RT/LH atau jamban atau lainnya, itu bisa dimasukkan di DT Jateng ini nantinya. Nanti rinciannya akan disampaikan oleh Mas Dewi, karena ada pengisiannya nanti akan disampaikan. Jadi Bapak Ibu, kita dengan adanya Verval DT Jateng ini bukan berarti panjenengan itu tidak melakukan Verval DTKS, betul nih Bapak Ibu. Jadi kita tekankan lagi, DT Jateng itu adalah melengkapi DTKS. Jadi DTKS tetap panjenengan proses, karena bagaimanapun bantuan dari pusat itu jumlahnya banyak, kemudian termasuk beberapa jenis bantuan yang rutin, kayak misalnya program sembako itu sifatnya rutin, reguler, jadi ada terus. Jadi kalau DTKS-nya kemudian nggak terproses, itu sayang sekali nanti panjenengan nanti protes dan lain sebagainya, termasuk PBI misalnya. Jadi Bapak Ibu, kami walaupun membangun data terpadu Jateng itu tetap merekomendasikan ke Bapak Ibu semua untuk tetap melakukan Verval DTKS. Jadi sifatnya data terpadu Jateng itu untuk melengkapi kalau di awal tadi untuk meningkatkan kualitas DTKS yang ada saat ini. Jadi kita berharap nanti ada rincian data untuk memperkaya data-data yang ada sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu, dan
di data Jateng ini kita juga Bapak Ibu sebenarnya bisa mengusulkan, tapi kami hanya sampai di tahap merekomendasikan. Jadi misalnya begini, ada warga Panjenengan itu diusulkan untuk masuk di TKS. Kemudian Panjenengan mengusulkannya di DT Jateng. Nah, di kami itu nanti berdasarkan hasil pemeringkatan akan nampak. Misalnya warga Panjenengan itu sebenarnya ada di peringkat 1, 2, atau 3. Nah kalau di peringkat 4 otomatis patut dipertimbangkan dia layak dapat bansos atau enggak. Itu lebih ke situ kalau di kami. Jadi seperti itu nih Bapak Ibu. Yang kedua, yang berikutnya adalah di DT Jateng itu ada data penerima program pemberdayaan sosial. Nah kita berharap nanti silakan dicermati rinciannya pas di aplikasi, karena di situ kita juga memasukkan jenis keterampilan yang dibutuhkan. Kenapa itu penting? Karena banyak program-program pemberdayaan sosial yang itu memang menyasar segmen tertentu. Jadi seperti itu, misalnya pelatihan keterampilan menjahit misalnya, itu kan segmennya tertentu. Nah dengan kalau tersedia datanya itu akan jauh lebih mudah dan untuk pelaksanaannya di kemudian hari, baik di kami maupun di Panjenengan semua, tentunya terutama di Panjenengan. Yang berikutnya adalah untuk mengetahui wilayah kantong-kantong kemiskinan. Nah, kantong-kantong kemiskinan itu memang kami membangun data ini ada tagging lokasi, walaupun nantinya ini tidak harus diisi ya Bapak Ibu, sesuai kondisi aja. Kalau memang belum bisa ya nggak usah, itu bisa di skip itu. Jadi kita berharap nantinya kita tahu persis ini titik-titiknya di mana, termasuk foto-fotonya. Jadi kita berharap seperti itu. Nah ini rincian datanya ya, tadi yang kami sampaikan, misalnya aset, demografi, pendidikan, identitas pasti ya, kesehatan. Nah saat ini Kementerian Sosial itu baru lebih banyak di data identitas sama kepesertaan program. Untuk kesehatan, kondisi rumah itu sama sekali nggak ada. Apalagi kepemilikan aset ini sama sekali nggak ada. Pendidikan sama sekali nggak ada. Jadi itu benar-benar menyulitkan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Jadi seperti itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini tadi di awal sudah kami sampaikan ya, verbalnya, mekanismenya sebenarnya sederhana karena basis datanya sudah ada. Jadi nanti prelis awalnya itu adalah DTKS, dan yang Panjenengan pegang nanti di aplikasi adalah DTKS periode Februari 2022 yang telah disinkron dengan DTKS periode Oktober. Dan nanti silahkan bisa musdes mau berapa yang mau didatangi, kemudian silakan nanti kunjungan lapangan di-input, kemudian nanti prosesnya yang dilakukan di desa itu akan bisa dimonitor oleh petugas kecamatan dan akan dimonitor, kemudian nanti kabupaten memproses untuk dikirim ke provinsi, dan provinsi akan cut off untuk kita tetapkan kondisi kesejahteraan sosialnya yang bekerjasama dengan BPS. Jadi sebenarnya karena data basisnya itu sudah ada, sebenarnya sederhana banget, nggak yang terlalu rumit, dan kalau pentahapannya berjenjang, cuma yang kecamatan itu nanti lebih ke monitoringnya saja. Jadi nanti akan lebih banyak yang bergerak itu di desa sama di kabupaten. Nanti istilahnya petugas kecamatan itu memonitor pelaksanaan verbal di masing-masing wilayah. Jadi seperti itu. Nah aplikasinya Bapak Ibu, kalau Panjenengan dulu sudah mengusulkan GPS, tentu nggak asing ya dengan aplikasi 6DJ, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos Jateng, DJ ya Bapak Ibu, DJ Dinsos Jateng V2 itu versi 2 karena kita pengembangan untuk versi kedua. Jadi 6DJ ini itu dulu sudah Panjenengan gunakan pada saat pengusulan bantuan JPS baik 2020 terutama di 2020 sama monitoring PDKT, modul PDKT waktu itu yang digunakan, pengolahan data kemiskinan terpadu. Jadi saya pikir kalau itu petugasnya yang lama
mestinya sudah kenal dengan aplikasi ini. Aplikasinya masih sama, yang membedakan adalah modulnya. Jadi rumahnya sama, kamarnya beda. Yang beda adalah kamarnya saja. Kamarnya sekarang namanya kamar data terpadu Jateng. Jadi nama kita itu punya satu rumah dengan banyak kamar. Nah, salah satu kamarnya adalah DT Jateng itu. Kalau kita istilahnya di sini modul ya. Nah, nanti gampangannya seperti itu. Jadi ada satu rumahnya dinsos, di semua dinsos. Nah, itu punya banyak kamar. Karena kami di provinsi yang ditangani nggak cuma di masyarakat, tapi juga di panti. Kita juga punya kamar ya, yang untuk panti, yang untuk bansos dan lain sebagainya. Nah, yang khusus ini adalah modulnya, kamarnya, kamar data terpadu Jateng. Jadi istilahnya aplikasinya 6DC versi 2 modul data Jateng, data terpadu Jateng. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, ini kita berharap ini sudah mau habis, setengah jamnya tinggal 2 menit. Jadi kita berharap nanti ada dukungan semua perangkat daerah untuk virtual ini. Kemudian semua potensi sumber silahkan digerakkan. Kemudian sama-sama memantau kalau ada potensi anggaran mohon untuk dilakukan dukungan. Jadi kalau potensi sumber itu kalau di kami itu ada pendamping PKH, ada PSM, ada TKSK, ada penyuluh misalnya seperti itu. Nah, kemarin kita koordinasi juga dengan Dispermades. Di sana ada operator SID sama Mendagri lokal desa. Saya pikir itu nanti semua potensi itu bisa digerakkan. Bahkan dulu itu kita berharap bisa bekerja sama juga dengan tim dari kesehatan kayak bidan gitu. Tapi kalau itu monggo kondisional, kalau memang bisa digerakkan silahkan digerakkan. Tapi memang karena tusinya agak beda, kami kemarin nggak mencantumkan itu secara khusus di surat Bapak Wakil Gubernur. Jadi itu nggak muncul secara khusus. Jadi yang secara khusus muncul itu yang petugas desa. Jadi seperti itu. Nah, itu kemudian potensi anggaran itu sesuai surat Bapak Wakil Gubernur itu memang ada potensi anggaran itu di dana desa. Nah, walaupun demikian kami juga menyadari dana desa juga sudah diketok, tapi walaupun demikian mohon dukungannya karena memang kalau di kabupaten itu kelebihannya ada dana desa. Kemarin di kota itu juga ada kesulitan. Mereka istilahnya Mary, nah Bu kalau kabupaten enak ada dana desa. Nah kami di kota dana apa? Ya, jadi alhamdulillah di kabupaten itu masih punya dana desa. Walaupun kita juga paham anggarannya sudah diketok, tapi monggo lah kita kemarin itu sudah sesuai arahan dari Dispermades provinsi. Tentunya kalau arahannya provinsi mestinya dengan beberapa pertimbangan berarti bisa dilaksanakan. Jadi itu nggih. Ini langkah-langkahnya ini tadi seperti yang kami sampaikan. Oh iya, kalau di desa itu juga ada Karang Taruna, jadi nanti bisa dioptimalkan juga pelaksanaannya. Kemudian kalau ini langkah-langkah perlu dilakukan terkait DTKS tadi di depan kami sampaikan. Intinya ya DTKS itu tetap dilaksanakan virtual. Ya, kalau misalnya ditemukan exclusion error ya, errornya yang harusnya masih di luar harusnya dimasukkan ya monggo diusulkan. Tapi kalau dia di dalam dan menerima bansos, monggo silahkan untuk ditidaklayakkan. Jadi kita tetap mencatat supaya virtual DTKS melalui 6NG tetap dilaksanakan setiap bulan, karena sekarang bahkan penetapannya itu bisa sebulan 2 kali. Bisa sebulan 2 kali. Nah, kalau yang DT Jateng ini
Ini rencananya hanya 2 kali, jadi 2 kali di bulan April sama Oktober rencananya seperti itu. Jadi Bapak Ibu ini bisa dilaksanakan sepanjang tahun. Cuma untuk awal ini nanti kita akan cut off pada tanggal 31 Mei. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan DT Jateng itu silakan berkoordinasi dengan desa, berkoordinasi dengan potensi sumber yang ada, baik PKH, PLD, operator SID, PSM, Karangtata, TKS, Palamu, bola semua potensinya digerakkan, karena kalau jalan sendiri itu agak berat. Kalau jalan sendiri-sendiri dengan jumlah data yang segitu banyaknya memang kami paham itu berat. Jadi kami sangat berharap semua sumber-sumber yang tersedia itu bisa dimaksimalkan untuk mendukung verval data ini. Nah, ini kemudian pastikan desa berperan aktif melakukan verval DT Jateng, kemudian mengalokasikan anggaran dana desa untuk verval DT Jateng. Itu ini adalah timelinenya sebenarnya ini yang sudah kami lakukan. Ini saya kira nanti itu baca-bacaan aja. Nah, ini surat Bapak Wakil Gubernur ya. Ini surat Bapak Kepala Dinas. Jadi kita perpanjang itu karena beberapa permasalahan di awal sebagai barang baru ya, masih banyak yang harus di maintenance, harus diolah lagi, betulkan lagi, dan memang itu butuh waktu. Dan ini kita perpanjang sampai tanggal 31 Mei. Jadi itu. Nah, setelah ini Bapak Ibu, ini nanti saya pikir nanti langsung ke Mas Teguh Wibowo. Jadi nama hitsnya kalau di kami namanya Mas Dewi Teguh Wibowo ya. Kalau Pak Joko Widodo itu kan jadinya Jokowi. Kalau di sini Teguh Wibowo jadinya TW, T dan W. Kalau Susilo Bambang Yudhoyono, nah jadinya SBY. jadi nama hitnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan langsung dengan Mas TW terkait data-data ini, aplikasi. Oh sebentar, mungkin ini perlu ada beberapa data yang kami tambahkan ya di sini. Bapak Ibu, data bansosnya ini yang tadi kami sampaikan itu baik dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, desa dan lainnya. Jadi kita berharap data bansos itu semuanya muncul ya, baik dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, desa dan lainnya. Karena apa? Karena kita sudah berpengalaman, saya kira Bapak Ibu juga pasti sangat berpengalaman tentang arahan supaya tidak adanya data ganda bansos. Nah, ini adalah salah satu solusi supaya kita semua itu nanti nggak sampai keliru terjadi ganda bansos. Jadi seperti itu. Ini sebenarnya semangatnya ke situ juga, dan kita tahu persis jadinya tahu ini warga yang memang dapat bansos dan tidak, atau sebenarnya perlu bansos atau tidak, atau sebenarnya perlu ditidaklayakkan atau tidak, misalnya seperti itu. Nah, ini terkait data bansos. Nah, ini saya kira dengan database ini kita berharap akan memudahkan pandangan semua. Nah, yang berikutnya adalah nah ini kalau yang data bansos pelayanan dasar itu ada baik pusat sama, pusat, provinsi, desa, kabupaten dan lainnya. Nah, atau data bansos pelayanan dasar itu biasanya adalah rumah tangga. Jadi kita hanya sementara ini kita masih menambahkan RTMH, listrik, air bersih, jalan. Jadi seperti itu. Kalau yang lainnya nanti bisa dicermati ya di aplikasi, karena kalau sebenarnya aplikasi ini nggak terlalu rumit.
dan apa namanya, ini seperti SIG yang dulu cuma dengan beberapa penambahan. Saya kira itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian terkait materi kita kali ini. Nanti Bapak Ibu bisa apa namanya, setelah ini bisa langsung di aplikasinya, atau monggo dari Pekalongan monggo mau sesi tanya jawab dulu atau langsung ke aplikasinya dulu. Cuma kalau kami saran sih langsung aplikasinya, karena ini mumpung langsung ketemu nanti keburu memikirkan hal yang lain supaya bisa lebih maksimal. Monggo saja, kita manut saja. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian. Kami kembalikan ke Dinas Sosial Kabupaten. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Alia. Nanti untuk materinya bisa di-share ya Ibu, bisa untuk baca-baca yang ada di desa, keterkaitan dengan aplikasi tersebut, keterkaitan dengan data bansos pelayanan dan lain sebagainya, karena beberapa desa kadang bingung ketika dia mau melangkah harusnya bagaimana, pedomannya tidak punya. Apalagi kemarin ada beberapa desa yang berjalan, ketika itu dia menanyakan keterkaitan dengan kegiatan apakah bisa dianggarkan atau tidak waktu itu. Cuman kemarin memang beberapa desa yang sudah menggunakan dana desa dan ada beberapa desa yang belum. Nah, dengan adanya surat edaran dari Bapak Gubernur atau Bapak Wakil Gubernur yang di-share itu, setidaknya membuat beberapa operator yang ada di tingkat desa itu mendapatkan angin segar. Setidaknya mereka itu untuk melangkah ke depannya itu punya berjalan tanpa ada amunisi, kan dia bingung bahasanya kan gitu. Tapi dengan adanya itu nanti dasar surat tersebut bisa untuk pegangan beberapa desa, karena kegiatan tanpa ada dasaran hukum, anggaran pun tidak bisa dicairkan bahasanya gitu. Mungkin untuk kegiatan selanjutnya bisa ditampung dulu untuk pertanyaannya nanti setelah materi, biar tanya jawabnya tidak terputus. Takutnya nanti kita tanya jawab tanpa selesai nanti materinya malah tidak bisa disampaikan. Mungkin itu saja. Ini waktunya baru jam 9:30, mungkin nanti sekitar 30 menit atau lebih buat materi. Setelah itu nanti bisa tanya jawab. Mungkin itu saja ya. Jadi monggo Ibu bisa dilanjut untuk materi selanjutnya dari Dinas Provinsi. Silakan Ibu, monggo. Monggo Mas Dewe bisa langsung di aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua saya terdengar jelas ya? Jelas ya, monggo. Oke, saya mulai. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul walaupun melalui Zoom meeting. Alhamdulillah kita diberi kesehatan. Kemudian langsung lanjut saja ya. Saya akan langsung menjelaskan bagaimana untuk terkait aplikasinya, bagaimana cara mengoperasikannya. Sini saya akan share screen aplikasinya. Untuk tampilannya sudah terlihat ya. Tampilan aplikasinya sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Sudah. Sambung. Oke, sudah. Ini adalah tampilan loginnya untuk aplikasi DT Jateng. Nah, di sini kita harus login dulu menggunakan username dan password yang sudah disediakan untuk masing-masing user desa. Nanti ada username dan passwordnya masing-masing. Kemudian login. Untuk ini adalah sebagai contoh aja. Ini saya menggunakan desa Penulisan Barat ya.
Oke, yang pertama ini adalah tampilan dashboard. Di sini ada beberapa kotak di tampilan dashboard. Di sini memuat beberapa informasi, yaitu pada desa tersebut yang hijau ini adalah kepala rumah tangga. Di sini ada total berapa kepala rumah tangga, kemudian yang sudah diverval berapa, yang belum diverval berapa. Nanti informasinya masuk di situ. Dan yang tengah ini ada kotak, yaitu anggota rumah tangga. Jadi pada desa ini total anggota rumah tangganya ada berapa, kemudian yang diverval berapa, yang belum diverval ada berapa. Kemudian sebelah kanannya ini adalah progres verbal. Jadi ketika desa ini sudah melakukan verbal, untuk progresnya akan terlihat di sebelah sini sudah berapa persen, seperti itu. Misal sudah 50% atau 70% gitu. Jadi untuk dashboard beberapa tampilannya seperti ini. Kemudian lanjut ke menu selanjutnya, yaitu ada daftar data. Di sini ada data sinkron dan data bebas. Saya jelaskan satu persatu melalui data sinkron dan data bebas ini ya. Yang data sinkron ini adalah data KRT, di mana untuk basis data kita ini adalah DTKS di tahun 2022 bulan Februari. Nah, untuk data sinkron ini adalah data DTKS yang baru, kemudian kita sinkronkan dengan DTKS di tahun 2020 untuk mendeteksi kepala rumah tangga kayak gitu. Jadi di tahun yang baru ini kita tidak tahu yang jadi kepala rumah tangga saat ini siapa. Nah, jadi kita cek di 2020 yang menjadi kepala rumah tangga itu siapa, kemudian kita masukkan di data sinkron. Jadi di data sinkron ini adalah data kepala rumah tangga. Nah, tapi bisa jadi kepala rumah tangga ini adalah tahun 2020 ya. Bisa jadi saat ini sudah tidak menjadi kepala rumah tangga, dan bisa jadi sudah digantikan oleh anaknya, atau ada kepala rumah tangga baru yang sudah menikah, kemudian dia menjadi kepala rumah tangga. Nah, kemudian kita lanjut di data bebas. Di data bebas ini adalah semua data yang selain kepala rumah tangga. Nah, tapi untuk di data bebas ini bisa jadi ada yang sudah menjadi kepala rumah tangga. Misal yang tadinya belum menikah, sekarang sudah menikah, maka dia akan menjadi kepala rumah tangga. Maka nanti di sini akan ada tombol untuk dijadikan KRT. Nah, kayak gitu. Kemudian ada lagi kemungkinan, yaitu datanya ganda atau ganda ya. Jadi di sini nanti ada tombol untuk hapus. Saya lanjutkan di data sinkron terlebih dahulu. Di data sinkron ini kita lanjut untuk proses verbalnya ya. Nah, di sini jika belum diverval maka otomatis di sini status verbalnya merah ya, silang merah ini. Kemudian jika sudah diverval dia akan menjadi hijau. Nah, di sini kita akan memverbal misal rasinem ya, dan kita verbal si rasinem. Nah, di sini muncul data rumah tangganya si Rasinem ini ada atau tidak, ditemukan atau tidak. Bisa jadi dia sudah pindah, berarti dia tidak ditemukan. Maka kalau tidak ditemukan, pilihannya adalah tidak ditemukan. Nah, jika ditemukan maka pilih ditemukan, berarti dia masih ada di desa tersebut. Kemudian di cross check lagi namanya
ada salah ketik atau tidak. Nah, biasanya yang sering terjadi, misalnya ada nama Andi Prayogo. Andi Prayogo itu bisa jadi ada yang pakai I, ada yang pakai Y. Nah, bisa jadi di sini kita salah ketik atau itu bisa di. Recording in progress. Kemudian jenis kelaminnya apa, alamat lengkapnya, kemudian dusunnya apa, RT berapa, RW berapa. Misal di sini dusun Sumilir ya. Kemudian ini NIK-nya kita cross check lagi udah benar atau belum, dan nomor KK-nya. Jadi saya ulangi dari awal, di data sinkron ini kita cek terlebih dahulu. Misal kita mau mencari mau verifasi rasinem. Nah, di desa tersebut kan kemungkinan rasinem tidak hanya satu ya. Jadi kita cross checknya di NIK sama nomor KK dan alamatnya sudah sesuai atau belum. Kemudian misal Eko, ini kan Eko kemungkinan pasti banyak kan, di dalam satu desa ini ada beberapa nama Eko. Nah, jadi kita harus pastikan NIK dan nomor KK-nya. Oke, lanjut si rasinem kita verbal. Kemudian tadi di data prelist sudah oke, kita klik next. Kemudian di sini ada di data selanjutnya itu data perumahan. Di sini ada beberapa pertanyaannya, ada banyak sekali. Kita verbal satu persatu. Di sini status bangunannya, si rasinem ini bangunannya ini milik sendiri, kontrak, atau milik dinas atau lainnya. Nah, kayak gitu. Misal milik sendiri, otomatis ini kita harus menginputkan luasnya. Luas bangunannya berapa? Misal 500 meter persegi. Kemudian yang selanjutnya status lahan. Status lahan ini milik orang lain, milik negara, atau milik sendiri. Nah, kayak gitu. Jika milik orang lain atau tanah negara atau lainnya, kita tidak perlu menginputkan lahan ya. Kalau ini status lahannya milik sendiri, kita perlu menginputkan lahannya ini berapa luasnya, misal 500 meter persegi. Lanjut, di sini luas lantai ya. Luas lantainya itu berapa? Sini misal lantainya luasnya adalah 300 meter persegi. Selanjutnya, jenis lantai terluas. Ini terbuat dari apa? Marmer, keramik, ubin, kayu, semen, bambu, atau tanah. Nah, misal jenis lantainya yang masih terluas yaitu tanah. Dan kita lanjut di jenis dinding terluas. Jenis dinding terluasnya dari apa? Tembok, kayu, bambu, atau lainnya. Nah, misal kita dari tembok ya. Kemudian jika dinding berkode 1, 2, atau 3, berarti 1 itu tembok, 2 ini bambu, yang ketiga ini kayu. Nah, ini kualitasnya masih bagus atau jelek? Jika bagus berarti ini kita pilih bagus, jika sudah jelek maka kita pilih jelek. Kemudian jenis atap terluas, ini terbuat dari apa atapnya? Ada beton, genteng, keramik, genteng tanah liat, asbes, seng, atau bambu dan atau lainnya ya. Misal di sini atap terluasnya misalnya seng. Kemudian nah, ini jika atapnya berkode 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7, kondisi atapnya bagaimana? Udah jelek atau masih bagus? Kemudian selanjutnya adalah jumlah kamar tidur. Di situ kamar tidurnya ada berapa? Misalnya ada 3. Lanjut ke sumber air minum. Nah, sumber air minumnya ini dari air kemasan, air isi ulang, dari leding, dari sumur bor, atau sumur terlindung,
atau dari air sungai atau air hujan atau lainnya. So, di sini dia untuk sumber air minumnya dari sumur bor atau pompa. Nah, selanjutnya cara memperoleh air minum, dia membeli eceran, langganan atau tidak membeli. Nah, karena ini sumur bor, ini dia tidak membeli ya. Kemudian dari sumber penerangan utama. Nah, di sini sumber penerangan utamanya dia dari listrik PLN atau listrik non PLN atau bukan listrik. Misalnya masih pakai lampu sentir ya dari minyak tanah. Kemudian jika sumber penerangannya berkode 1, berarti listrik PLN ya. Di sini daya yang terpasang ada berapa watt? 1450, 2900, 1300 atau berapa? Di sini ada pilihannya. Misal 2900 watt. Kemudian nomor ID pelanggannya berapa? Kita isikan di sini. Nah, kemudian listriknya ini milik sendiri atau masih menumpang di tetangga? Kan masih ada yang mungkin ya masih menumpang di tetangga. Misalnya ini milik sendiri. Selanjutnya bahan bakar atau energi utama untuk memasak. Nah, ini dia menggunakan listrik, menggunakan gas, atau menggunakan minyak tanah, areng, kayu bakar, atau lain sebagainya. Di sini ada pilihannya, disesuaikan dengan kondisi masing-masing rumah tangga. Misal dia pakai gas 3 kilo, berarti ini kita pilih. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan fasilitas tempat buang air besar. Tempat BAB ini dia milik sendiri, bersama, umum, atau bagaimana. Jadi disesuaikan. Misal dia masih menggunakan MCK ya, berarti milik bersama. Jika dia udah punya fasilitas BAB sendiri, berarti pilih sendiri. Kemudian jenis kloset yang dipakai apa? Dia menggunakan layar angsa, plengsengan, atau jumblung atau jublu ini. Jenis klosetnya ini adalah layar angsa. Kemudian tempat pembuangan air tinja, dia memakai tangki, menggunakan lubang tanah, apa langsung di sawah dia buangnya tinja itu, atau langsung di sungai atau pantai atau lainnya. Di sini ada beberapa pilihannya, disesuaikan. Kemudian selanjutnya yaitu upload foto atap ya. Kita foto atapnya, kemudian kita foto kondisi lantainya, kita foto kondisi dindingnya, dan kita foto juga jambannya. Kemudian koordinat rumah. Jadi ketika kita menginputkan di rumah, kita jadi fungsinya di sini koordinat rumahnya, jadi tahu ini rumahnya lokasinya di mana, letaknya di mana, itu koordinatnya terbaca di situ. Tapi untuk koordinat ini tidak wajib, jadi boleh diisi boleh tidak, tapi jika diisi akan membuat data kita menjadi semakin bagus gitu ya, semakin kaya, jadi semakin mudah juga. Dan untuk foto-foto ini juga sebisa mungkin ya tetap kita upload, karena untuk kita biar tahu bagaimana kondisi atapnya, lantainya, dindingnya, dan jambannya seperti apa, kondisi rumahnya, jadi kita tahu seperti apa. Kemudian di sini untuk ruta tersebut sudah ikut dalam program bansos apa aja. Di sini ada beberapa program bansos, itu dari pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kemudian dari desa, dan juga mungkin ada bansos dari lainnya. Ini ada beberapa pilihan. Misal dari pusat dia mendapatkan RTLH, maka dicentang. Dan dari provinsi dia mendapatkan bantuan listrik, bisa dicentang, atau lain sebagainya, disesuaikan dengan ruta tersebut.
Jika dia mendapatkan bantuan semuanya, maka berarti centang semuanya ya. Sesuaikan. Nah, kemudian untuk untuk kayak status bangunan itu luasnya berapa, itu kita tidak harus presisi, harus mengukur atau bagaimana, bisa dikira-kira saja atau bertanya dengan orangnya langsung yang lebih tahu, bisa untuk menginputkan luasnya berapa. Oke. Kemudian kita klik next jika sudah dirasa sudah semua, kita klik next. Kemudian lanjut di bagian aset. Nah, di aset ini ada beberapa aset yang perlu kita inputkan. Yang pertama yaitu ada tabung gas 5 kg atau lebih. Nah, di ruta tersebut dia punya tabung gas 5 kg lebih atau tidak. Jika ya, klik ya. Misal dia punya berapa, sini inputkan, misal dia punya 3. Kemudian dia punya kulkas atau tidak. Jika punya, maka klik ya. Dia punya kulkas berapa, misal 2. Jika tidak, klik tidak. Dan dia punya AC atau tidak, misal tidak. Kemudian pemanas air, water heater ini dia punya atau tidak. Jika tidak, klik tidak. Kemudian telepon rumah ya, punya atau tidak. Terus televisi, jika punya, ada berapa. Biasanya dalam satu rumah bisa jadi punya 3 televisi. Nah, kemudian yang selanjutnya emas atau perhiasan senilai 10 gram emas. Jadi dia misal punya ada 50 gram emas, berarti di sini dia punya 5. Sini senilai 10 gram. Kemudian komputer atau laptop, dia punya atau tidak. Jika punya, klik ya. Misal dia punya 2. Kemudian sepeda, punya atau tidak. Sepeda ontel ini ya, misal punya 3. Kemudian sepeda motor. Nah, sepeda motor ini dia punya atau tidak. Jika ya, klik ya. Dia punya motor berapa. Dalam satu rumah bisa jadi punya motor 2. Kemudian mobil punya atau tidak. Jika ya, klik ya. Misal punya berapa. Kemudian perahu, punya atau tidak. Motor tempel, ada perahu motor. Nah, ini untuk semua pertanyaan-pertanyaan ini, untuk detailnya nanti ada di panduan ya. Seperti motor tempel itu apa, perahu motor itu apa, kapal itu apa, dan lain sebagainya. Nanti sudah lengkap di buku panduan, bisa dilihat aja, bisa dicek-cek. Kemudian selanjutnya aset lain yaitu lahan. Nah, lahan ini dia punya sawah atau kebun, kayak gitu. Misal punya, berarti klik ya. Dan luasnya berapa di total, misal dari sawah dan kebun total misal ada 1000 meter persegi, satuannya meter persegi ya. Kemudian dia punya rumah di tempat lain atau tidak. Jika ya, misal dia punya rumah di Pekalongan sama di Semarang, nah, berarti rumah di tempat lain. Dia punya di Semarang ada. Yang paling akhir, yang pasca penetapan Oktober 2020 yang seharusnya ditetapkan di periode Mei. Nah, itu sebenarnya kan bisa menjadi basis data awal panjenengan untuk input data ini. Tentu saya yakin kalau ini juga ibarat ujian itu PPA-nya wis ono, akan cepat, panjenengan tinggal di depan meja aja diinputkan dulu karena basis datanya sudah ada. Kalau ini saran dari kami ya, tapi monggo nanti mungkin Pekalongan punya strategi lain supaya lebih cepat datanya. Jadi itu yang kemudian kalau untuk kasus ART yang pindah itu nanti bisa langsung statusnya tidak ditemukan karena pindah dari statusnya nanti tidak ditemukan aja karena memang ya sudah nggak ada di situ, berarti kan sudah nggak ada. Kemudian untuk honor petugasnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhsin bahwa untuk honor petugas itu sebenarnya sudah ada arahan dari Bapak Wakil Gubernur, itu bisa diambilkan dari dana desa. Nah, kalau ini sekedar berbagi pengalaman ya,
Kalau di Brebes itu ada peraturan bupati yang mengatur pemanfaatan dana desa, bahwa setiap level data itu memang dialokasikan sekian ribu rupiah untuk petugasnya yang ke lapangan. Nah, saya pikir mungkin ke depan bisa itu diadopsi oleh Kabupaten Pekalongan untuk mengeluarkan peraturan bupati agar kegiatan ini bisa berkelanjutan. Jadi itu seperti itu. Dan beberapa kabupaten lain juga melakukan hal yang sama, cuma beda di angkanya aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon bantuannya karena ini memang pelaksanaan verbal itu dilaksanakannya sudah di awal tahun, padahal dana desa sudah ditetapkan. Nah, kita berharap monggo ini nanti diatur bisa koordinasi dengan PLD-nya atau dengan Dinsosnya atau Dispermadesnya terkait pemanfaatannya seperti apa. Tapi yang jelas untuk 2023 mohon untuk direncanakan. Nanti kita akan bersurat akan menginformasikan lagi Pak Jengan terkait perencanaan pemanfaatan dana desa supaya dalam perencanaan itu juga mengalokasikan anggaran untuk verbal data. Jadi jangan sampai ada kejadian nanti kalau tadi istilahnya nggak manusiawi ya. Jadi kita berharap verbal data karena ini untuk kita ya. Jadi data itu untuk kita. Itu maka petugasnya juga nanti dipikirkan secara layak. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi itu kalau provinsi apa memikirkan, tentu kami memikirkan, tapi sayangnya undang-undangnya yang nggak memungkinkan Bapak Ibu. Jadi dari sisi kewenangan kita nggak boleh. Jadi sebenarnya ini diskusinya sudah panjang, kali lebar, berkali-kali kita memohon supaya ada, tapi kita berharap semoga kalau ada dispensasi lah gitu. Sampai ke desa, karena dulu sekali kita bisa, tapi itu ternyata prosesnya memang luar biasa susah. Jadi karena itu terkait dengan undang-undang yang tidak memperbolehkan, memang undang-undangnya bunyinya seperti itu, Mbak boleh ada penganggaran yang sampai tingkat paling bawah, itu tidak membolehkan. Jadi itu sementara provinsi memang Indonesia belum bisa untuk sampai ke desa. Jadi kita memang memaksimalkan potensi anggaran yang ada ya saat ini melalui dana desa. Jadi kami sangat bersyukur kayak Kabupaten Pekalongan kan punya banyak desa. Nah kemarin kita sudah disambati yang dari kota-kota. Lah kotanya gimana Bu? Kalau kabupaten kan punya desa, ada anggaran desa. Lah kotanya itu anggaran apa? Jadi kita juga berpikir juga karena memang ini rumah di perkotaan kan sama sekali nggak ada anggaran kegiatan semacam ini, jadi seperti itu. Nah, pertanyaan apakah TKSK bisa mengakses aplikasi? Tentu bisa, karena tadi sesuai mekanisme itu memungkinkan TKSK untuk melakukan monitoring. Bahkan TKSK itu harus berarti yang warga sing wis bayar iki punya peran strategis untuk ikut aktif terlibat dalam kemarin di mana di Kabupaten Tegal TKSK itu mengumpulkan operator desa untuk diskusi bareng kalau ada kendala dan sebagainya. Saya pikir teman-teman TKSK juga bisa lebih aktif yang di Kabupaten Pekalongan untuk kegiatan ini, dan ada beberapa nanti akan ada surat lebih lanjut. Tapi yang jelas kita berharap TKSK nanti lebih aktif karena TKSK sebagian besarnya juga menjadi petugas pemutahiran data. Saya nggak tahu kalau di Pekalongan apakah semuanya petugas pemutahiran data itu basisnya TKSK atau ada yang lain, karena memang tidak semua kabupaten menunjuk TKSK menjadi petugas pemutahiran data. Tapi karena dengan beberapa pertimbangan, misalnya karena ada yang meninggal, ada yang pindah atau ganti pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga menunjuk yang lain. Saya kurang tahu kalau di Kabupaten Pekalongan apakah petugas pemutahiran data tingkat kecamatan itu diserahkan semuanya ke TKSK
Tapi saya yakin kebanyakan adalah PKSK. Jadi Gunung Tulung sebagai petugas mutakhir data tingkat kecamatan juga aktif melakukan pemantauan kegiatan ini. Nah, apakah akunnya ada dan sudah diserahkan, nanti saya berkoordinasi dulu. Saya kira itu nih Pak, terkait ini beberapa pertanyaan. Silakan mungkin kalau ada hal yang lain yang bisa ditanyakan. Matur nuwun. Ya, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Terus nanti kita tutup kesepakatan ya, kita tutup jam 11 ya. Ini ada waktu 7 menit. Ini pertanyaan berikutnya, keterkaitan dengan verbal SIGBIJI, apakah di dasar bantuan provinsi? Otomatis sudah tadi dijabarkan. Keterkaitan dengan aplikasi SIGBIJI adalah berkaitan dengan bantuan provinsi ke bawah. Mungkin kabarnya itu tadi ya Ibu J. Yeah. Terus untuk pertanyaan berikutnya dari desa mana ini? Dulu kami pernah melakukan verbal di SIGBIJI kemiskinan ekstrim. Apakah BNBA kemiskinan ekstrim tersebut bisa mendapatkan program penanggulangan kemiskinan atau bantuan lain dari provinsi? Terus ada lagi, bagaimana kami mendapatkan SIGBIJI tersebut dan bagaimana sistem pelaporan data tersebut dari desa ke Dinsos Kabupaten? Terus satu lagi ini tadi sudah dijabarkan ya, keterkaitan dengan honor. Ini ada yang ditanyakan lagi, tadi sudah dijabarkan. Petugas verbal kami serahkan ke Dinsos Kabupaten untuk Direktorat ke Bupati untuk menerbitkan perpu tentang honor admin maupun petugas verbal agar ada honor yang berkeadilan. Nanti kita sampaikan ke pimpinan keterkaitan dengan surat edaran yang kemarin dari provinsi. Kita nanti lewatkan di sinkronkan Dispermades keterkaitan dengan honor, biar nanti di tahun 2023 itu semua desa yang ada di Kabupaten Pekalongan biar serentak. Nanti kita bisa mencontoh kabupaten lain keterkaitan dengan yang mengasih bahasanya per kakak ya J, per kakak Rp1.000 atau berapa, nanti kita sampaikan ke pimpinan biar nanti ada gambaran, biar bisa menjadi jembatan untuk untuk penganggaran honor kegiatan aplikasi tersebut. Mungkin pertanyaannya tadi itu aja Ibu, keterkaitan dengan kemiskinan ekstrim sama biji yang sistem pelaporannya tersebut dari desa ke kabupaten. Mungkin itu aja Ibu. Terima kasih. Ya Pak, yang terkait dengan PKE, Kabupaten Pekalongan memang masuk wilayah PKE di tahun 2022 ini. Cuma memang program PKE 2022 belum berjalan Pak. Ini bukan dalam kendali kami menjadi tim, dan memang belum berjalan. Tapi yang jelas PKE 2021 masih berjalan. Jadi insya Allah nanti akan diinformasikan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan PKE ini. Mestinya akan serentak karena informasi yang lain nanti kita berharap sudah tidak ada PKE miskin ekstrim lagi. Jadi misalnya seperti itu. Nah, yang jelas kalau yang data PKE ini kalau memang dia berdasarkan hasil verbal, karena kemarin kita memberikan data, kemudian kita sudah menerima umpan balik datanya ya, dan alhamdulillah sudah diverifkan oleh teman-teman di kabupaten dan tentu dengan dukungan desa, itu nanti akan dipilah sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kebutuhannya RTMH, insya Allah akan dapat RTMH. Ya, kalau jamban, insya Allah dapat jamban. Jadi kalau pengalaman PKE 2021 kemarin, kayak misalnya listrik semuanya di cover, kemudian kalau RTLH karena dicek di lapangan itu beberapa ternyata bukan lahannya,
itu masih bukan tanah milik sendiri, padahal syarat RTL itu harus tanah milik sendiri dan lain sebagainya. Itu memang beberapa ada yang geser ya datanya, tapi kalau untuk jamban, kemudian untuk listrik itu semuanya insya Allah di cover. Nah kalau untuk air itu memang bukan kewenangan provinsi, jadi itu nanti yang paling tahu adalah kabupaten. Jadi untuk pelayanan Yandes kami tidak janji muluk-muluk, tapi per pengalaman 2021 semuanya di cover. Kecuali untuk air yang kita nggak ngerti, atau RTLH karena setelah di verbal ternyata tidak seperti kriteria yang diharapkan, misalnya kepemilikan tanah dan lain sebagainya. Nah itu pengalaman 2021. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau kegiatan PK ini sudah mulai berjalan tentu akan kita informasikan lebih lanjut. Yang ini adalah sistem pelaporannya. Tanggapan saya ini pelaporan yang data DT Jatengnya nggih, DT Jatengnya atau PKI-nya nggih Pak? Kalau pelaporan untuk kegiatan ini, untuk kegiatan kegiatan DT Jateng itu nanti sistemnya berjenjang. Tapi kalau PKI-nya juga sama sih, prinsipnya sama, untuk pelaporannya nanti akan dilakukan secara berjenjang. Baik nanti di kecamatan masuk ke kabupaten kemudian baru ke kami. Saya kira itu. Nah, nuwun Pak. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa membawa perubahan khususnya di Kabupaten Pekalongan. Mengingat waktunya sudah jam 11, kami sekali lagi terima kasih untuk Dinas Provinsi Jawa Tengah yang memberikan materi dan unek-uneknya keterkaitan dengan kemajuan atau untuk memajukan di Kabupaten Pekalongan. Dan mohon kami sampaikan lagi kepada operator desa keterkaitan dengan program pemerintah adalah mengatas kemiskinan. Berarti dalam hal tersebut secara tidak langsung bukan menambah bukan menambah bantuannya, tapi menidaklayakkan mereka yang sudah harusnya tidak layak mendapatkan bantuan tersebut. Dan untuk berkaitan dengan aplikasi ini bisa dicatat di nomor telepon atas nama Mas Teguh Wibowo, Dinas Provinsi Jateng di 087 700 211 381. Tadi sudah dicat, sudah tidak ada, itu dengan Mas Teguh Wibowo. Kabupaten Pekalongan jangan sungkan kalau mau menanyakan ke provinsi juga Mas Teguh kalau jawab jangan sungkan-sungkan, langsung saja. Semisal tidak bisa dijawab di hari ini ya dijawab di esok harinya, tidak apa-apa. Yang penting ada kepastian untuk menjawab pertanyaan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Memang kami sampaikan sekali lagi untuk Kabupaten Pekalongan keterkaitan dengan aplikasi SIG-DJ mungkin ini merasa baru karena beberapa wilayah di Kabupaten Pekalongan operatornya ini muda-muda, baru-baru, mungkin ini bisa mengejar sesuai dengan target apa yang diharapkan. Mungkin itu aja, terima kasih untuk kegiatan hari ini tentang aplikasi SIG-DJ. Mudah-mudahan di kemudian hari bisa membawa perubahan di Kabupaten Pekalongan. Mungkin ada tambahan lagi Bu dari provinsi atau cukup? Sedikit closing ya Pak. Saya pikir aplikasi ini nggak rumit, kalau dibilang rumit nggak rumit. Karena kalau sekarang banyak aplikasi, jadi mohon tetap semangat untuk menginput dan bisa dimaksimalkan untuk pelaksanaan verbal ini. Jadi kalau pakai Android bisa, isi aplikasi ini pasti bisa, karena pakai HP juga bisa isinya, jadi nggak terbatas terus pakai komputer. Jadi Bapak Ibu bisa di mana aja sambil santai-santai nginput itu bisa. Jadi saya pikir ini bukan pekerjaan yang susah ya seperti yang dibayangkan.
tapi ini bisa dilaksanakan dan bisa dicicil gitu maksudnya. Dicicil, tapi dicicilnya agak banter, nyicil yang banter. Jadi kita berharap yang paling maksimal di Kabupaten Pekalongan dan berharap data yang lebih 381 dengan Mas Teguh Wibowo. Nanti kita share juga lewat grup WA biar bisa diteruskan ke operator desa dan mana yang diharapkan kegiatan ini bisa berjalan dan membantu untuk Kabupaten Pekalongan. Terima kasih, sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah selesai ya? izin live Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah rayahan anu ya ngene. Ada kafir speaker ya. Mujahidin so.